Di kerajaan Galuh, Pangeran Anggalarang dan Dewi Samboja belum memutuskan tempat untuk mereka tinggal. Baik kerajaan Galuh maupun kerajaan Pananjung sangat membutuhkan kehadiran mereka sebagai pengganti tahta. Untuk itu, mereka hanya akan menikmati pernikahan mereka dahulu di kerajaan Galuh. Kakanda, masih ada hal yang kupikirkan selama ini. Ayahanda berpesan supaya Kakanda menetap di kerajaan Galuh ini. Tetapi Adinda bingung karena Kakanda adalah penerus tahta kerajaan Pananjung. Dewi, Ananda, aku tahu engkau begitu gusar gelisah. Tapi aku harap, lupakanlah sejenak hal tersebut. Suatu saat nanti, aku akan bahas kembali itu dengan keluarga. Dan karena aku ingin keluarga kita itu lebih makmur, tidak ada perpecahan di antara kerajaan kita berdua, dan demi kerajaan yang lebih sejahtera. Itulah percakapan terakhir mereka sebelum peristiwa yang menggoncangkan itu datang. Alangkah disayangkan, pernikahan Dewi Samboja dengan Pangeran Anggalarang tidak berlangsung lama. Malam yang dingin telah melelapkan seluruh isi kerajaan. Pesta pora selama 7 hari 7 malam telah melenakan mereka di peraduan. Saat itu, semua orang tidak menyangka bahwa akan datang sebuah bencana. Para bajo yang dipimpin Kalamasudra berniat menculik Dewi Samboja. Tetapi, niat itu telah diketahui sehingga Dewi Samboja dapat diselamatkan. Pangeran Anggalarang termasuk Raja Galuh segera melihat seisi kerajaan. Prajurit telah berjaga-jaga, tetapi tanpa disadari para bajo telah memasuki istana. Seorang laki-laki bertubuh kekar terdengar berbicara. Ia memerintahkan untuk segera menculik Dewi Samboja. Salah satu seorang prajurit kerajaan Galuh segera melaporkan hal ini kepada raja. Mendengar hal itu, raja meminta Pangeran Anggalarang segera membawa Dewi Samboja untuk keluar istana. Akan tetapi, pasukan para bajo bersama seorang lelaki bernama Kalamasudra sudah masuk istana raja. Pangeran Anggalarang segera siaga. Senjata tombak dan kujang yang berada di sampingnya telah siap di tangan. Dengan sekuat tenaga, Pangeran Anggalarang bertempur melawan pasukan para bajo, dan ia pun gugur di tangan Kalamasudra. Dengan hati yang pedih, Dewi Samboja pergi meninggalkan ayahanda dan suaminya yang telah gugur di tangan Kalamasudra. Suasana di sekitarnya semakin kelam, menemani kepedihan hati Dewi Samboja. Ia hanya menangis sedih melihat pertempuran itu. Ia tidak kuasa melihat suami dan ayahandanya gugur di tangan para bajo. Dengan sekuat tenaga, ia berlari. Detak jantungnya berpacu kencang. Ia menghindari Kalamasudra yang terus mengejarnya. Sambil berlari, ia terus berdoa dalam hati. Ia memohon kepada Tuhan untuk menolongnya. Ia harus tetap hidup demi suami, ayahanda, dan rakyatnya. Doanya pun terkabul. Ia selamat dari kejaran Kalamasudra. Ia pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gua rengganis di kaki Gunung Sawang. Dewi Samboja memutuskan hidup di gunung bersama dengan para dayang. Ia memulai kehidupan baru sebagai rakyat biasa. Mereka harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tidak ada satupun barang kerajaan yang mereka bawa. Nyawa Dewi Samboja lebih penting untuk diselamatkan daripada yang lain. Untuk menyembunyikan identitas diri, Dewi Samboja bersama para pengikutnya menyamar sebagai rakyat biasa. Suatu saat, kerinduan akan kerajaan Galuh yang telah ditinggalkan menyentuh hati dan ingatan Dewi Samboja. Terkadang dari puncak gunung, ia berusaha menyebarkan pandangannya pada kerajaan Galuh yang ada jauh di bawah sana. Terngiang dalam-dalam benaknya untuk segera kembali karena ingin tahu keadaan kerajaan dan rakyat Galuh setelah ditinggalkan. Ia memutuskan untuk turun gunung demi mengetahui keadaan. Ia terus berpikir mencari cara supaya ia bisa mengetahui keadaan kerajaan Galuh setelah ia tinggalkan. Akhirnya, tercetuslah ide untuk mementaskan kesenian ronggeng yang biasa dilakukan. Kesenian ronggeng biasanya dilakukan untuk menyambut pesta panen padi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Dewi Samboja melakukan penyamaran sebagai penari ronggeng dengan sebutan Nyi Rengganis. Nama itu diambil dari nama gua tempat ia bertapa. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu dilakukan Dewi Samboja untuk mengetahui kekuatan lawan.
Dewi Samboja selalu mendapat pesanan untuk meronggeng, baik ketika musim panen tiba ataupun ketika ada orang yang membutuhkan untuk hiburan atau acara ritual tertentu. Semakin hari, ronggeng Gunung Nyi Renggani semakin dikenal orang. Orang-orang akan berduyun-duyun mendatangi datangnya lengkingan suara Nyi Ronggeng Rengganis. Mereka seperti terhanyut oleh suara Nyi Rengganis yang menggema dipantulkan lembah dan gunung. Orang-orang yang hadir dalam pertunjukan Nyi Rengganis akan terpana. Mereka secara perlahan ikut menari, berputar searah jarum jam secara perlahan. Oke guys, jadi sekarang itu kita sudah beres berapa scene Pak Astrada? Beres 5 ya? 5 scene. Ya, kita juga sekarang sedang menuju ke Goa. Kita akan lanjut ke adegan berikutnya. Goa. Set. Yo guys, what's up? Mic kurang mana? Kabelna. Apa? Tak eta sih. Mana mau? Tak. Bari maju tapi bari sambil muter. Coba di sini, kalau di sini kemana? So. Coba dulu. Sana.